Kisah ini berlangsung setelah berakhirnya Super Great Japan Cup. Guru Tenshin, seorang guru besar Tamiya, diminta oleh perwakilan Federasi Internasional Mini 4WD Association atau FIMA untuk menemukan ketua penyelenggara kejuaraan dunia Mini 4WD dan juga menjadi juri untuk kejuaraan Tamiya tingkat dunia. Kejuaraan ini melibatkan pembalap Tamiya dari berbagai negara. Guru Tenshin setuju dengan syarat bahwa kejuaraan tersebut diadakan di Jepang. Untuk menghadapi tantangan ini, Profesor Tsuchiya dipilih sebagai pelatih tim Jepang, TRF Victory, yang terdiri dari 5 pembalap berbakat Mini 4WD, Retsu, Go, Ryo, Tokichi, dan J, dengan Retsu sebagai ketua tim. Kejuaraan ini berbeda dari pertandingan Tamiya biasa karena setiap tim harus bertanding secara berkelompok dan mengutamakan kerja sama tim. Selain itu, mereka harus menggunakan mobil khusus Grand Prix yang memiliki teknologi lebih canggih dibandingkan dengan Tamiya biasa. Mobil Grand Prix juga dilengkapi dengan kartu kecil yang disebut CVT, yang memberikan perintah suara agar mobil dapat melakukan formasi tertentu. Mereka sepakat untuk menggunakan kartu CVT ini, mengingat pertandingan ini menekankan pentingnya kerja sama tim. Singkat cerita, sebelum kejuaraan dunia berlangsung, diadakan pertandingan percobaan antara tim Jepang, TRF Victory, dan tim asal Amerika, Astro Ranger. Pertandingan ini bertujuan untuk menguji kesiapan dan kelayakan tim Jepang. Sayangnya, dalam pertandingan uji coba tersebut, tim Amerika yang dipimpin oleh Lorenzo terlalu kuat karena pengalaman mereka yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan TRF Victory, yang hanya mengandalkan kemampuan individu tanpa kerja sama tim yang solid. Namun, keberuntungan masih berpihak pada tim Jepang ketika mobil Tridager milik Ryo berhasil menyusul dan akhirnya menempati posisi ketiga. Dengan hasil ini, Federasi Mini 4WD Dunia akhirnya mengakui kelayakan tim Jepang untuk ikut dalam kejuaraan dunia serta kesiapan Jepang sebagai tuan rumah World Grand Prix. Setelah persiapan panjang, Profesor Tsuchiya dan Guru Tenshin berhasil memodifikasi Tamiya mereka menjadi mobil standar Grand Prix yang siap untuk bersaing dalam kejuaraan dunia tersebut. Beberapa hari kemudian, acara pembukaan World Grand Prix dimulai. Acara pembukaan World Grand Prix memperkenalkan tim-tim yang akan bersaing dalam kejuaraan dunia ini. Berikut adalah tim-tim yang diperkenalkan. Pertama, tim dari Jamaika bernama Cool Caribbean dengan mobil mereka, Servin FC Bob Marley. Tim ini sering diremehkan karena teknologi mereka yang paling rendah, namun mobil mereka sangat andal di lintasan off-road. Ketua tim ini adalah Pico. Kedua, tim dari Afrika, Salvana Solder, dengan mobil mereka, BS Zebra. Mobil ini merupakan pengembangan dari mobil Spider milik Oki Takai, yang kebetulan adalah pelatih tim ini atas rekomendasi Guru Tenshin. Tim ini diketuai oleh Juliana. Ketiga, tim dari Australia, Arbumerang, dengan mobil mereka, Native Sun. Mobil ini memiliki desain unik dan memanfaatkan energi matahari sebagai tambahan energi. Ketua timnya adalah Alexander. Keempat, tim dari Eropa Utara, yaitu Odin, dengan mobil mereka, White Knight. Tim ini dilatih oleh Batanen, seorang ahli strategi, dan peserta andalannya bernama Niminen, seorang pembalap yang mengandalkan kecepatan tinggi di lintasan lurus. Kelima, tim dari Rusia bernama Silver Fox, dengan mobil mereka, Omega. Mobil ini memiliki desain unik yang menyerupai pesawat terbang dan ketuanya bernama Yuri. Keenam ada tim dari Cina bernama Gongki dengan mobilnya bernama Kulo. Ketua tim ini adalah Huang dengan mobilnya yang berbeda sendiri bernama Scorpion, yang ahli di setiap lintasan dan didukung oleh kecepatan tinggi. Ketujuh, tim asal Amerika, Astro Ranger, dengan mobil mereka, Backblader. Tim ini memiliki teknologi paling canggih di antara tim lainnya. Mereka menggunakan sistem satelit untuk mendapatkan informasi tentang lintasan saat bertanding, dan anggota tim menggunakan penutup mata untuk menganalisis mobil lawan. Mobil mereka dilengkapi dengan kemampuan khusus yaitu Power Buster, semacam roket pendorong untuk meningkatkan kecepatan mobil, serta suspensi dan ban yang sangat fleksibel di berbagai lintasan. Kekuatan tim ini dipimpin oleh Brett Astaire, yang ahli dalam strategi dan formasi tim serta dalam memberikan keputusan dan solusi untuk rekan-rekannya. Kedelapan, tim asal Italia bernama Rosso Strada dengan mobilnya, Diospada, yang merupakan mobil penghancur. Para pembalap tim ini adalah mantan berandalan dari Italia.
Diospada memiliki desain dengan roda belakang yang dapat bergerak secara fleksibel, memungkinkan mobil berbelok di tikungan kecil. Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan pisau tersembunyi di bodinya dan dapat mengeluarkan gelombang kejut untuk menghancurkan mobil lawan. Ketua tim ini adalah Carlo, seorang pembalap licik dan bengis yang tidak ragu menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan. Meskipun demikian, dia sangat peduli dengan mobilnya dan selalu tampil maksimal dalam pertandingan. Kesembilan, sekaligus tim terakhir, adalah Eisenwolf, tim dari Jerman yang sebelumnya telah memenangkan 2 kejuaraan, yaitu kejuaraan Eropa dan kejuaraan Atlantik. Dalam kejuaraan Atlantik, mereka bertemu dengan Astro Ranger. Namun, sayangnya, tim ini mengalami kesulitan di awal musim World Grand Prix karena hanya memainkan tim cadangan dan hanya 1 pemain inti. Hal ini terjadi karena mereka ingin fokus memenangkan kejuaraan Eropa terlebih dahulu sebelum berfokus pada World Grand Prix. Sehingga mereka membagi tim menjadi 2 bagian. Untungnya, di tengah kejuaraan dunia, ketua tim, Michel, dan ketiga pembalap utama lainnya bergabung, sehingga kondisi tim ini membaik dan mereka mulai meraih kemenangan. Mobil yang mereka gunakan adalah Berkaiser, yang menggantikan mobil kedua sebelumnya. Keunikan dari mobil ini adalah kemampuannya untuk melakukan penggabungan dan menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi yang disebut dengan twice. Dalam pertandingan pertamanya, TRF Victory berhasil mengalahkan tim cadangan dari Eisenwolf. Namun, di pertandingan kedua mereka kalah tipis dari tim Rusia Silver Fox, yang merebut juara pertama dari Magnum milik Go. Sebagai pemimpin, Retsu menyadari pentingnya melatih berbagai macam formasi dalam tim TRF Victory. Mereka mulai berlatih dengan berbagai formasi dan juga menyadari bahwa mereka berlima belum bisa memaksimalkan fungsi atau potensi dari CVT. Dengan tekad untuk memperbaiki hal tersebut, mereka berlatih keras dan mencoba berbagai strategi dalam formasi mereka. Akhirnya, tim TRF Victory secara perlahan mulai bisa mengoptimalkan fungsi dari CVT. Kemudian, tibalah pertandingan ketiga melawan Astro Ranger, di mana Retsu dan kawan-kawan dapat meladeni tim asal Amerika tersebut dengan lebih baik dari sebelumnya. Mereka mampu bertanding secara imbang dan akhirnya berhasil menang. Di pertandingan berikutnya, tim Victory harus berhadapan dengan tim Arbumerang yang memanfaatkan energi matahari sebagai tambahan untuk mobilnya. Pertandingan kali ini menggunakan sistem estafet, di mana trofi diberikan kepada bagian akhir sebagai penentu kemenangan. Pertandingan berlangsung sengit melawan Alexander, ketua Arbumerang, dan akhirnya Spin Cobra milik Tokichi berhasil keluar sebagai pemenang. Selain itu, di kejuaraan dunia ini, tim Victory bertemu dengan teman baru dari tim lain, yaitu Niminen dari Eropa Utara. Niminen memiliki pendekatan mirip dengan Go, yaitu fokus pada kecepatan mobil ketimbang kerja sama tim. Ternyata, Niminen adalah salah satu anggota tim Odin yang akan dihadapi oleh tim Victory di pertandingan berikutnya. Dalam pertandingan ini, Go dan Niminen bersaing untuk adu kecepatan hingga akhirnya mobil mereka berdua kehabisan baterai. Namun, pertandingan berhasil dimenangkan oleh tim Victory berkat kerja sama tim yang baik. Di pertandingan selanjutnya melawan Astro Ranger, tim Victory harus kalah karena tim Amerika yang dipimpin oleh Lawrence telah belajar dari kekalahan sebelumnya. Kali ini, mereka menggunakan power booster, teknik andalan dari mobil mereka. Setelah itu, tim Victory juga mengalami kekalahan lagi melawan tim asal Rusia, Silver Quest, setelah kedua tim bersaing ketat di detik-detik terakhir menuju garis finish. Di pertandingan ke-8, terjadi kejadian menarik ketika tim Victory berhadapan dengan tim asal Afrika, Savannah Soldier. Mereka bertemu dengan musuh lama mereka, Okitakai, yang kali ini menjadi pelatih. Dalam pertandingan ini, ketua tim Savannah Soldier bernama Juliana menerima perintah dari Oki untuk bertanding secara sportif. Namun mereka menyerang tim Victory dengan senjata udara dari BS Zebra. Akibatnya, hutan yang digunakan sebagai lintasan mengalami kebakaran. Untungnya, hutan tropis yang terperangkap berhasil diselamatkan oleh anggota Savannah lainnya yang tidak terpengaruh oleh rencana jahat Oki dan Juliana. Berkat kejadian tersebut, tim Savannah Soldier akhirnya meraih kemenangan pertamanya. Juliana yang dinasehati oleh KAI akhirnya merasa menyesal dan berjanji akan bertanding secara sportif di pertandingan berikutnya. Tim Victory, setelah mengalami kekalahan beruntun, mulai bangkit dan berhasil mengalahkan 4 tim secara berturut-turut, King Kongsi dari Cina, Boomerang dari Australia, tim Odin dari Eropa Utara.
dan tim Eisenwolf dari Jerman yang dikenal dengan anggota terbaiknya. Pada pertandingan selanjutnya, ada pertandingan perwakilan di mana setiap tim memiliki 2 perwakilan. Perwakilan dari tim Victory adalah Retsu dan Go. Untuk mendukung mereka, Profesor Tsuchiya menyiapkan mesin baru agar Sonic dan Magnum bisa melaju lebih cepat. Mesin baru ini adalah motor Automic versi 2, yang memiliki kecepatan lebih tinggi daripada mesin sebelumnya. Jika Retsu dan Go bisa memenangkan pertandingan ini, tim Victory akan mendapatkan 4 poin berharga dari pertandingan perwakilan ini. Pertandingan ini dipastikan akan sangat ketat karena setiap tim bersaing sengit demi meraih 4 poin tersebut. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai dengan pembagian menjadi 2 grup, yaitu grup A dan grup B. Di grup A, tim Rosostrada kembali meraih kemenangan. Sementara itu, tim Victory masuk ke grup B dan menghadapi tim-tim lainnya seperti Astro Ranger dengan pembalap pertamanya dan mobil barunya, Big Kaiser, serta tim Savannah Soldier dan Gongki. Dalam pertandingan ini, sejak start dimulai terjadi persaingan yang sangat ketat di antara setiap tim. Namun secara mengejutkan, di titik-titik akhir menjelang finish, tim Eisenwolf yang jauh tertinggal berhasil menyusul dengan cepat menggunakan teknik andalannya yaitu Wise Flogger, di mana kedua mobil mereka bergabung untuk menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi. Akhirnya, Eisenwolf berhasil memenangkan pertandingan ini. Untungnya, di pertandingan berikutnya, tim Victory akan menghadapi tim Savannah Soldier. Tim Victory berhasil menang dalam pertandingan ini, tetapi nasib buruk segera menghadang mereka di depan. Pada pertandingan selanjutnya melawan tim asal Italia, Rosostrada, terjadi kejadian mengejutkan. Satu persatu mobil dari tim Victory dihancurkan oleh Diospada dari Rosostrada. Termasuk Magnum milik Go yang akhirnya terkena serangan Diospada juga. Namun, Retsu sebagai ketua tim menyadari bahwa Magnum masih memiliki potensi. Dia memutuskan untuk memodifikasi Magnum dengan menggunakan bagian-bagian mobil lainnya seperti dari Sonic, Neutridager, Spin Cobra, dan Saber Evolution. Dengan modifikasi ini, Magnum kembali melesat dan memiliki kehandalan yang lebih baik dibandingkan mobil lainnya. Akhirnya, Magnum berhasil menyusul Diospada dan finish di posisi pertama. Sayangnya, tim Victory tetap kalah. Untungnya, mobil Magnum tidak mengalami kerusakan parah saat melawan Diospada, sehingga tim Victory dapat diwakili oleh Go. Retsu menyarankan agar membuat mobil baru untuk mengembangkan Magnum lebih lanjut demi menghadapi pertandingan ini. Akhirnya, pertandingan dimulai dengan mobil baru yang telah disiapkan. Setiap tim diwakili oleh pembalapnya masing-masing, Cool Caribbean diwakili oleh Pico, Rosostrada diwakili oleh Karo, Silver Fox diwakili oleh Yuri, R Boomerang diwakili oleh Alexander, dan Victory diwakili oleh Go. Pertandingan ini melibatkan lintasan yang terbagi menjadi 4 jenis, lintasan berpasir, area perkebunan, lintasan bergelombang naik turun, dan jalan raya yang lurus. Setiap tim harus melewati berbagai tantangan lintasan. Mobil Go dirancang dengan kestabilan yang sangat baik, sehingga ia dapat melewati semua lintasan dengan handal. Di sisi lain, tim Rosostrada dengan mobil Diospada berusaha keras untuk menyerang kembali. Namun, di lintasan jalan raya yang lurus, Go dan Marco bersaing ketat untuk merebut posisi pertama. Dengan perjuangan keras, Go berhasil finish di posisi pertama. Selain itu, kecurangan yang dilakukan oleh Rosostrada akhirnya terungkap, dan tim Rosostrada menerima sanksi tidak diperbolehkan bertanding selama 2 bulan. Setelah mengalahkan lawan sebelumnya, Go menjadi pembalap andalan tim Victory. Dalam pertandingan melawan Eisenwolf, Go menggunakan teknik Magnum Dynamic dan berhasil menyusul para pembalap. Hal ini membawa kemenangan manis bagi tim Victory. Go juga menang dalam adu kecepatan melawan Big Kaiser, mengalahkan tim Astro Ranger, dan meraih 3 kemenangan berturut-turut. Namun, dalam pertandingan melawan tim Odin, tim Victory mengalami kekalahan. Retsu sang ketua tim, juga mengalami cedera saat mencoba menyelamatkan Sonic yang keluar lintasan. Meskipun Retsu tidak bisa bertanding, semangatnya memotivasi anggota tim Victory untuk terus berjuang. Demi Retsu, Tokichi mengembangkan mobil baru bernama Spin Viper, yang berhasil membawa kemenangan bagi tim Victory. Selain itu, teknik baru Hyper Dolphin System dari Saber Evolution juga menunjukkan hasil memuaskan. Setelah kemenangan tersebut, Okitakai berpesan kepada J untuk memastikan tim Victory berhasil memenangkan kejuaraan dunia. Retsu yang kini telah sembuh, berhasil mengembangkan mobil baru bernama Buster Sonic.
Buster Sonic adalah pengembangan lebih lanjut dari Hurricane Sonic, dengan kehandalan di setiap belokan dan performa yang sangat baik di seluruh lintasan, menjadikannya mobil paling seimbang di tim Victory saat ini. Dengan Buster Sonic-nya, Retsu berhasil memimpin tim secara efektif dalam pertandingan babak 4 besar melawan tim Silver Fox dan Odin. Dalam pertandingan ini, Buster Sonic menunjukkan kemampuannya dengan mengatasi formasi tim lawan. Retsu, menggunakan Buster Sonic, berhasil membawa tim Victory meraih kemenangan dan melaju ke babak final. Babak final terdiri dari 3 tahap dengan lintasan yang berbeda. Tahap pertama adalah lintasan lurus, diwakili oleh Go dan Ryo karena mobil mereka spesialis di lintasan lurus. Tahap kedua adalah lintasan berbelok, diwakili oleh Retsu, Tokichi, dan J yang merupakan spesialis lintasan berbelok. Tahap ketiga dan terakhir melibatkan semua anggota tim dengan lintasan yang menggabungkan elemen lurus dan berbelok. 2 tahap awal bertujuan untuk menentukan catatan waktu yang akan menentukan posisi start di tahap terakhir. Pada tahap pertama, kecepatan adalah kunci kemenangan, namun tim Victory mengalami gangguan dari pembalap Rosso Strada. Akhirnya, Astro Rangers keluar sebagai pemenang tahap pertama berkat keuntungan dari power booster mereka. Posisi kedua ditempati oleh Ascent Wolf, posisi ketiga oleh Rosso Strada, dan posisi keempat oleh tim Victory. Pada tahap kedua, yang mengutamakan lintasan berbelok, balapan ini diwakili oleh Retsu, Tokichi, dan J. Meskipun Retsu memimpin kedua rekannya dengan baik dan melaju dengan tenang di lintasan, pertandingan ini menghadirkan persaingan sengit antara Retsu dengan Buster Sonic melawan Michelle dengan berkaisernya. Retsu akhirnya memenangkan duel ini berkat keseimbangan dan kecepatan tinggi Buster Sonic. Namun, menjelang garis finish, mobil Carlo menunjukkan kecepatan luar biasa dan berhasil menyusul Buster Sonic, meraih posisi pertama, sementara Retsu harus puas di posisi kedua. Meskipun demikian, Retsu berhasil mengalahkan pembalap terbaik dunia, Michelle, dan memberikan posisi start yang lebih baik di tahap terakhir untuk timnya. Tahap ketiga, yang merupakan tahap final untuk memperebutkan gelar juara dunia Mini 4WD, melibatkan semua anggota tim yang berlomba dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Hanya 3 tim tersisa menjelang akhir balapan, Ascent Wolf, Astro Rangers, dan TRF Victory, masing-masing dengan pembalap andalannya. Akhirnya, TRF Victory berhasil merebut posisi pertama, mengalahkan Backblader dan Berkaiser. Dengan kemenangan tersebut, TRF Victory dinyatakan sebagai juara dunia. Cerita diakhiri dengan Profesor Suchiya mengenang keberhasilan kelima pembalap Mini 4WD dari tim TRF Victory sambil menikmati secangkir kopi. Setelah kemenangan mereka, tidak dijelaskan kemana kelima pembalap tersebut melanjutkan perjalanan mereka. Ada kemungkinan mereka telah meninggalkan dunia balapan dan beralih fokus ke kehidupan nyata yang penuh tantangan. Namun, kemenangan mereka tetap dikenang oleh banyak orang, termasuk seorang anak bernama Gouki dan adiknya, Retsuya, yang akan memulai kisah mereka sendiri dalam serial Max-nya. Pesan moral dari kisah ini adalah pentingnya kerja sama tim, ketekunan, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Para pembalap belajar bahwa kemenangan tidak hanya bergantung pada kecepatan individu, tetapi juga pada strategi, inovasi, dan dukungan tim. Mereka menunjukkan bahwa dengan kerja keras, komitmen, dan kerjasama, mereka dapat mengatasi rintangan dan meraih keberhasilan bersama. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya.